Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, bertemu lagi dengan Ambu Iva. Pada pertemuan kali ini, Ambu akan membahas masih tentang Excel. Sebelumnya, silakan aktifkan tombol lonceng di bawah ini ya, supaya materi yang Ambu upload nanti tidak ketinggalan. Baik, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang fungsi right, fungsi left, fungsi mid, dan dua fungsi if, yaitu if or dan if and. Mari kita buka Excelnya. Nah, Excel yang aku gunakan di sini adalah Excel versi 2013. Nah, untuk menggunakan fungsi right, mid, and left, di sini Ambu memiliki satu kata yang Ambu simpan di sel A3. Nah, untuk kata yang Ambu gunakan di sini adalah semangka. Semangka kakak gitu ya? Bukan. Ya, semangka buah ya. Nah, untuk fungsi right, mid, and left ini digunakan ketika kita akan memisahkan beberapa huruf dari sebuah kata. Itu fungsi dari right, mid, left pada Microsoft Excel. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan contohkan atau praktikkan dari kata semangka yang Ambu miliki di sel A3 ini. Oke, nah kita coba di sel D3. Untuk semua fungsi diawali dengan sama dengan, tidak lupa ya. Kita bekerja masih di formula bar ini ya. Nah, kemudian fungsi yang pertama Ambu gunakan fungsi left dulu ya. Untuk fungsi left ini tinggal dituliskan saja left seperti itu. Left itu artinya kiri. Kemudian kita buka kurung muka ya. Kita ambil kurung muka. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teks, dia meminta teksnya. Nah, ini ya, kita klik. Nah, kalau ini misalkan teksnya itu tidak berupa huruf, misalkan berupa angka, bisa ya. Nah, oke. Kemudian di sini yang Ambu gunakan di versi 2013 Excelnya Ambu adalah titik koma. Kalau ada yang menggunakan koma itu tidak masalah ya. Seperti di pertemuan sebelumnya juga digunakan koma atau titik koma, itu tidak masalah. Oke. Nah, kemudian di sini diminta number chart. Nah, untuk number chart ini dia meminta berapa huruf dari kiri dari kata yang akan kita ambil ini, berapa huruf yang dibutuhkan. Misalkan yang dibutuhkannya adalah 4 huruf. Kita tuliskan 4, kemudian kita kurung tutup. Biar nggak kabur ya dikurungin. Nah, kemudian tidak lupa di enter. Nah, jadi dia akan mengambil 4 huruf di kiri. Nah, semak gitu. Oke. Nah, selanjutnya begitupun dengan fungsi right. Nah, kalau fungsi right nah, ini sama, tapi rumusnya yang digunakan adalah right. Kayak gitu artinya kanan. Diambil selnya, tidak diketik ya. Nah, diambil aja, diklik gitu ya. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini dari kanan mau minta berapa huruf? Misalkan 2 huruf. Nah, 2 ya. Nah, silakan tutup. Bentar.
maka yang akan muncul adalah kedua huruf dari sebelah kanan yang diminta, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang berbeda untuk fungsi mid. Nah, untuk fungsi mid, nah mid itu kan artinya middle ya, tengah-tengah. Nah, ini yang agak berbeda adalah ketika kita sudah membuat fungsi sama dengan mid, nah kurung buka, di sini diambil selnya. Nah, kemudian titik koma, tidak langsung kita mengambil berapa huruf gitu. Tapi kalau untuk fungsi mid, silahkan masukkan dulu mau huruf keberapa dimulainya. Artinya misalkan kamu di sini memasukkan huruf kedua, gitu ya. Nah, pakaiin titik koma lagi, huruf kedua. Nah, barulah di sini berapa huruf dari huruf kedua. Misalkan 3 huruf ya, 3 huruf. Nah, maka yang muncul adalah ema, betul tidak? Coba. Nah, ema ya. Nah, artinya dia mengambil huruf middle kan, middle itu berarti huruf tengah-tengahnya. Dia meminta dulu dari huruf keberapa dimulainya kalau untuk fungsi mid, gitu ya. Oke, bisa dipahami. Jadi tadi kalau left berarti dia mengambil berapa huruf dari kiri dari sebuah kata. Kalau right berarti dari sebelah kanan. Kalau mid berarti dia mengambil dari huruf keberapa dan berapa huruf gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bisa dipahami untuk fungsi right and left. Ambu anggap semuanya sudah bisa. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan boleh di kolom komentar, boleh bertanya pada Ambu ketika kita daring ya. Nah, boleh. Iya. Selanjutnya di sheet berikutnya kita masih masuk ke fungsi if. Nah, mudah-mudahan belum bosan ya belajar tentang if ini. Ini yang terakhir untuk fungsi if. Nah, nanti masih ada beberapa ya tentang Excel di semester 1 ini. Oke. Nah, Oke, untuk fungsi if and, nah di sini kamu mempunyai tabel dengan judul daftar peserta foto model tahun 2020. Di sini kamu memiliki 5 field, ada nomor, ada nama, ada tinggi badan, warna kulit, dan keterangan. Nah, kemudian di sini ada datanya, ada sekitar 10 data. Gitu ya. Kemudian nah kita diminta di soalnya adalah jika tinggi badan dan warna kulit, tinggi badan dan warna kulit sini ditentukan ya, tinggi dan putih, maka di sel keterangan ini dia diterima sebagai model. Selain itu ditolak. Nah, perhatikan di sini kondisi yang diminta adalah ada 2. Kondisi yang dimintanya adalah dia harus tingginya adalah tinggi ya. Nah, tinggi badannya tuh harus tinggi gitu ya. Kemudian warna kulitnya harus putih. Seperti itu. Karena ini pemilihan model ceritanya ya. Nah, oke, kita masuk ke keterangan sini ya. Nah, kemudian tidak lupa menggunakan sama dengan dulu. Kemudian kita masukkan fungsi if. Oke, if kurung buka. Nah, di logical text biasanya sebelumnya kan kita langsung memasukkan kondisinya, itu langsung memasukkan selnya. Nah, tidak, kalau untuk fungsi and tidak langsung mengambil selnya, tapi kita gunakan kata and dulu ya, kata and ya. Nah, kemudian dia baru meminta logikalnya apa.
Nah, logikalnya kita tuliskan. Logikalnya itu adalah sel D7 yang menandakan tinggi badan ini diminta sama dengannya adalah tinggi. Tidak lupa menggunakan kutip karena ini adalah kata. Oke, tinggi. Kemudian di sini Ambu menggunakan titik koma. Logika yang kedua adalah warna kulit. Warna kulitnya adalah putih. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai if and kondisinya sudah selesai, maka tidak lupa kita tutup kurung. Nah, karena di sini kurung bukanya ada 2, otomatis kurung tutupnya juga harus 2. Jangan lupa masukkan enter. Nah, tadi ada pesan salah ya. Nah, ketika di enter, ada yang tahu kenapa ini? Nah, ini dikarenakan fungsi yang kita gunakan tadi belum selesai. Kita masih di posisi logical test ya. Nah, sedangkan akibatnya di sini belum dimasukkan. Maka untuk memasukkan akibatnya kita gunakan titik koma lagi di sini. Nah, baru dimasukkanlah kata diterima. Ya. Nah, selain itu ditolak. Nah, udah betul belum ya? Ayo kita coba bersama-sama, kita enter. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Jadi untuk Excel ini ketika kita ada kesalahan dalam membuat formulasi gitu ya atau fungsi, tidak langsung menyerah, tapi kita lihat kesalahannya itu di mana gitu ya, sampai ditemukan kesalahannya dan ada solusinya ternyata gitu ya. Oke, nah kemudian ke bawahnya tinggal kita buat dengan diklik gitu ya. Nah, oke. Seperti ini. Ini 17-nya ke bawah ya. 17-nya hapus. Oke. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Mudah ya. Oke. Bu, ini berlaku untuk angka dan huruf tidak? Iya. Untuk angka untuk posisi N ini bisa juga digunakan. Gitu ya. Nah, karena angka juga kan misalkan di sini angkanya 3 dan 5 misalkan. Pemilik nomor 3 dan 5 maka dia lulus misalkan gitu ya, atau dia memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan sekian, dinyatakan lulus, boleh seperti itu juga masuk. Oke. Nah, seperti ini ya, ada fungsinya. Setelah fungsi if ada n-nya dulu, kemudian ini sebagai sebabnya, akibatnya adalah diterima dan ditolak. Oke. Selanjutnya untuk fungsi OR ini tidak jauh berbeda. Nah, hanya saja kalau fungsi OR, namun di sini menggunakannya ini sama ya, soalnya seperti yang tadi. Nah, kemudian ininya misalkan kita ganti menjadi OR. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau di sini katanya soalnya adalah tinggi badannya tinggi atau warna kulitnya putih, maka itu sudah bisa diterima. Selain itu ditolak katanya gitu ya. Nah, yang membedakan hanya di sini. Nah, kata setelah if-nya yang
akan kita gunakan adalah OR. Nah, yang lainnya sama dengan fungsi AND tadi, diambil selnya, tidak diketik ya. Nah, sama dengan karena menggunakan kata, kita gunakan kutip tinggi. Nah, atau kalau sekarang ya, atau putih. Nah, seperti itu. Tinggi atau putih, kemudian kurung tutup. Maka ini sudah diterima. Selain itu, ditolak. Nah, jadi pada fungsi OR di sini masih ada peluang bagi yang misalkan tinggi tapi warna kulitnya coklat, itu masih bisa diterima ya. Nah, oke, kita enter. Nah, bisa terlihat nanti di yang ini nih, tinggi coklat di nomor 6 ini ya, nomor 6 ini ambu tandai kuning gitu ya. Nah, kalau di sini dia diterima karena menggunakan fungsi OR, karena dia bisa tinggi doang atau putih doang gitu ya. Nah, misalkan ini juga nih, tinggi badannya pendek tapi dia putih, itu pun diterima. Nah, berbeda dengan tadi ya yang fungsi OR. Kalau yang fungsi yang fungsi N. Kalau yang fungsi N, kalau dia tinggi coklat itu ditolak karena harus memenuhi 2 kriteria, yaitu tinggi dan putih. Seperti itu. Oke, untuk materi kali ini Ambu cukupkan dulu sekian. Apabila ada pertanyaan, kita bahas di kolom komentar boleh, ataupun nanti silahkan dibahas melalui japri ke WhatsApp Ambu boleh ya. Oke, Ambu tunggu pertanyaannya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada penugasan. Senang dong. Tapi dipelajari ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.